Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berikan contoh soal AM mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat Madrasah Tsanawiyah. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Soal nomor 1. Sumber dari segala sumber hukum adalah A. Pancasila, B. UUD 1945, C. Pembukaan UUD 1945, D. Teks proklamasi. Jawabannya adalah A. Pancasila. Soal nomor 2. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara adalah bunyi UUD 1945, A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 3, C. Pasal 30 ayat 1, D. Pasal 30 ayat 2. Jawabannya adalah B. Pasal 27 ayat 3. Soal nomor 3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, merupakan bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Sosial budaya, D. Hankam. Jawabannya adalah B. Ekonomi. Soal nomor 4. Pasal 30 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, merupakan bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Sosial budaya, D. Hankam. Jawabannya adalah D. Hankam. Soal nomor 5. Makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu A. Pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, B. Pernyataan kemerdekaan Indonesia, C. Pernyataan perjuangan bangsa Indonesia, D. Bahwa kemerdekaan adalah cita-cita luhur bangsa Indonesia. Jawabannya adalah A. Pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Soal nomor 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah bunyi Undang-Undang Dasar A. Pasal 3 ayat 1, B. Pasal 3 ayat 2, C. Pasal 37 ayat 1, D. Pasal 37 ayat 2. Jawabannya adalah A. Pasal 3 ayat 1. Soal nomor 7. Contoh sikap positif yang sesuai dengan pokok pikiran persatuan dalam lingkungan sekolah adalah A. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, B. Hidup rukun dengan saudara, C. Mengikuti upacara dengan hikmat setiap hari Senin, D. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jawabannya adalah C. Mengikuti upacara dengan hikmat setiap hari Senin. Soal nomor 8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945. Jawabannya adalah D. 18 Agustus 1945. Soal nomor 9. Suasana kebatinan UUD 1945 tersurat dalam A. 4 pokok pikiran, B. 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, C. Tujuan bangsa Indonesia, D. Latar belakang kemerdekaan. Jawabannya adalah B. 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Soal nomor 10. Dalam melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945, terdapat kesepakatan yang mendasar yaitu tidak melakukan perubahan pada A. Pembukaan UUD 1945, B. Batang tubuh UUD 1945, C. Aturan peralihan, D. Penjelasan UUD 1945. Jawabannya adalah A. Pembukaan UUD 1945. Soal nomor 11. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara adalah
A. Eksekutif, B. Legislatif, C. Yudikatif, D. Proaktif. Jawabannya adalah B. Legislatif. Soal nomor 12. Badan yang menetapkan pembukaan UUD 1945 adalah A. MPR, B. DPR, C. BPUPKI, D. PPKI. Jawabannya adalah D. PPKI. Soal nomor 13. Negara Republik Indonesia menganut teori kedaulatan A. Rakyat, B. Hukum, C. Tuhan, D. Raja. Jawabannya adalah A. Rakyat. Soal nomor 14. Kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dalam UUD 1945 pasal A. 1 ayat 1, B. 1 ayat 2, C. 2 ayat 1, D. 2 ayat 2. Jawabannya adalah B. Pasal 1 ayat 2. Tujuan negara Indonesia ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Jawabannya adalah D. Keempat. Soal nomor 16. Anggota MPR terdiri atas A. Seluruh anggota DPR, B. Seluruh anggota DPD, C. Seluruh anggota DPR dan DPD, D. Seluruh anggota DPRD dan DPD. Jawabannya adalah C. Seluruh anggota DPR dan DPD. Soal nomor 17. Mahkamah Agung adalah lembaga A. Legislatif, B. Eksekutif, C. Yudikatif, D. Yudisial. Jawabannya adalah C. Yudikatif. Soal nomor 18. Hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah adalah A. Hak interpelasi, B. Hak angket, C. Hak mengeluarkan pendapat, D. Hak bertanya. Jawabannya adalah C. Hak mengeluarkan pendapat. Soal nomor 19. Paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah air adalah A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Nasionalisme, C. Wawasan Nusantara, D. Kaufinisme. Jawabannya adalah B. Nasionalisme. Soal nomor 20. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, juga kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara adalah A. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, B. Prinsip Wawasan Nusantara, C. Prinsip Nasionalisme Indonesia, D. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Jawabannya adalah D. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Soal nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Konflik antar suku, 2. Konflik antar agama, 3. Konflik antar ras, 4. Konflik antar golongan, 5. Konflik antar sekolah. Berdasarkan jenisnya, terdapat 4 konflik ditunjukkan oleh nomor A. 1245, B. 1234, C. 2345, D. 1345. Jawabannya adalah B. 1, 2, 3, dan 4. Soal nomor 22. Perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat disebut kelompok A. Etnosentrisme, B. Stereotip, C. Dinamisme, D. Animisme. Jawabannya adalah A. Etnosentrisme. Soal nomor 23. Berikut yang dimaksud dengan mengakui persamaan derajat dan persamaan hak antara sesama manusia adalah bahwa manusia A. Memiliki kedudukan yang sama dalam masyarakat, B. Merupakan makhluk yang sama dalam masyarakat, C. Harus diakui keberadaannya dalam keluarga, D. Memiliki harkat dan martabat yang sama. Jawabannya adalah D. Memiliki harkat dan martabat yang sama. Soal nomor 24.
Contoh peran serta siswa dalam mempertahankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yaitu A. Melaksanakan piket setiap hari. B. Melaksanakan semua perintah guru. C. Suka mengalah dalam pergaulan. D. Mentaati tata tertib sekolah. Jawabannya adalah D. Mentaati tata tertib sekolah. Soal nomor 25. Sikap positif terhadap Pancasila, terutama sila kedua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat ditunjukkan seperti berikut. A. Menghormati hak asasi manusia. B. Meningkatkan kegiatan silaturahmi. C. Membantu orang lain yang lebih tua. D. Menghormati orang lain yang lebih tua. Jawabannya adalah A. Menghormati hak asasi manusia. Soal nomor 26. Fase ketika sudah tidak dapat lagi disatukannya pandangan, nilai, norma, dan tindakan kelompok yang menyebabkan pertentangan antar kelompok disebut A. Diskriminatif. B. Pluralisme. C. Disharmonisasi. D. Disintegrasi. Jawabannya adalah D. Disintegrasi. Soal nomor 27. Wanita mempunyai hak yang sama dengan pria dalam menuntut ilmu adalah contoh penyelesaian masalah A. Ekonomi. B. Sosial. C. Budaya. D. Gender. Jawabannya adalah D. Gender. Soal nomor 28. Harmoni dalam kehidupan masyarakat bermula dari harmoni dalam kehidupan A. Keluarga. B. Sekolah. C. Masyarakat. D. Berbangsa dan bernegara. Jawabannya adalah A. Keluarga. Soal nomor 29. Bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara bagi para siswa terutama melalui A. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. C. Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib. D. Pengabdian sesuai dengan profesi. Jawabannya adalah A. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Soal nomor 30. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional. Para medis menjaga kesehatan masyarakat. Tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan. Yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui A. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. C. Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib. D. Pengabdian sesuai dengan profesi. Jawabannya adalah D. Pengabdian sesuai dengan profesi. Soal nomor 31. Masyarakat Indonesia disebut etnik pluralistik karena merupakan masyarakat yang A. Persatuan suku-suku bangsanya kuat. B. Agama dan kepercayaan bervariasi. C. Beraneka ragam adat istiadat. D. Terdiri atas beraneka ragam suku bangsa. Jawabannya adalah C. Beraneka ragam adat istiadat. Soal nomor 32. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang A. Berdasarkan Pancasila. B. Memandang bangsa lain lebih rendah derajatnya. C. Mengutamakan paham kesukuan, ekstremisme, dan kedaulatan yang sempit. D. Mengutamakan paham kesukuan, kaufinisme. Jawabannya adalah A. Berdasarkan Pancasila. Soal nomor 33. Mahasiswa di Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa. Mereka mendapatkan pelayanan administrasi dan akademik yang sama. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi tidak dipengaruhi oleh perbedaan suku bangsa. B. Setiap suku bangsa mempunyai kesempatan memasuki perguruan tinggi. C. Berbagai suku bangsa dapat mengirimkan generasi mudanya ke perguruan tinggi. D. Setiap mahasiswa berasal dari suku bangsa yang beraneka ragam. Jawabannya adalah A. Kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi tidak dipengaruhi oleh perbedaan suku bangsa. Soal nomor 34. Pancasila sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia
dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan A. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. B. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. C. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. D. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jawabannya adalah B. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Soal nomor 35. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa adalah butir pengamalan sila. A. Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya adalah C. Persatuan Indonesia. Soal nomor 36. Pancasila sebagai dasar negara dipergunakan untuk A. Dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. B. Menentukan tujuan negara. C. Menyusun program-program pembangunan. D. Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawabannya adalah A. Dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Soal nomor 37. Alinea 4. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi tentang A. Tujuan NKRI, Pancasila sebagai dasar negara. B. Alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada yang menentukan. C. Kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongnya oleh keinginan leluhur. D. Penghapusan segala jenis bentuk penjajahan di atas dunia. Jawabannya adalah A. Tujuan NKRI, Pancasila sebagai dasar negara. Soal nomor 38. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. UUD 1945. B. Adat istiadat. C. Kebijakan. D. Norma. Jawabannya adalah A. UUD 1945. Soal nomor 39. Perhatikan data berikut ini. 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Peraturan pemerintah. 3. Peraturan daerah provinsi. 4. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti UU. 6. Peraturan presiden. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Data di atas adalah tata urutan perundang-undangan nasional yang belum urut. Urutan yang benar data tersebut di atas adalah A. 4561237, B. 41522637, C. 2367145, D. 3672415. Jawabannya adalah B. 4, 1, 5, 2, 6, 3, dan 7. Soal nomor 40. Contoh perilaku mentaati peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga adalah A. Menghormati orang tua. B. Membayar pajak tepat waktu. C. Memakai seragam sesuai aturan sekolah. D. Melakukan siskamling. Jawabannya adalah B. Membayar pajak tepat waktu. Soal nomor 41. Norma hukum bersifat memaksa agar A. Masyarakat merasa takut terhadap hukum. B. Menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara. C. Lembaga hukum memiliki kewibawaan. D. Dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Jawabannya adalah D. Dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Soal nomor 42. Perjuangan melawan penjajah selalu mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan perjuangan melawan penjajah adalah A. Bangsa Indonesia kekurangan senjata. B. Kurangnya persatuan dan kesatuan. C. Penjajah terlalu banyak jumlahnya. B. Banyak orang Indonesia yang ikut penjajah. Jawabannya adalah B. Kurangnya persatuan dan kesatuan. Soal nomor 43. Sejarah kebangkitan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya A. Budi Utomo. B. Indich Partij. C. Sarekat Islam. D. Taman Siswa. Jawabannya adalah A. Budi Utomo. Soal nomor 44. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih adalah bunyi UUD NKRI tahun 1945 pasal
A. 34, B. 35, C. 36, D. 37. Jawabannya adalah B. 35. Soal nomor 45. Lambang Garuda Pancasila memiliki bulu-bulu yang jumlahnya melambangkan hari kemerdekaan, yaitu 17, 8, 1945. Jumlah bulu pada sayap adalah A. 17, B. 8, C. 19, D. 45. Jawabannya adalah A. 17. Soal nomor 46. Teks Sumpah Pemuda berisi 3 hal, yaitu A. Satu bahasa, satu budaya, dan satu tanah air, yaitu Indonesia. B. Satu harapan, satu cita-cita, dan satu bahasa. C. Satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air, yaitu Indonesia. D. Satu bahasa, satu bangsa, dan satu cita-cita. Jawabannya adalah C. Satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air, yaitu Indonesia. Soal nomor 47. Negara Indonesia berdiri tanggal A. 10 November 1945, B. 21 April 1908, C. 8 Oktober 1908, D. 17 Agustus 1945. Jawabannya adalah D. 17 Agustus 1945. Soal nomor 48. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti A. Berbeda-beda tetapi sama saja, B. Bersama bergotong royong selalu, C. Bersuku-suku sangat beragama, D. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jawabannya adalah D. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Soal nomor 49. Semangat patriotisme dalam era globalisasi dewasa ini adalah A. Menyaring pengaruh budaya asing, B. Mengikuti pola hidup dari luar yang disenangi, C. Menolak masuknya budaya asing, D. Mempertahankan tradisi yang hampir punah. Jawabannya adalah A. Menyaring pengaruh budaya asing. Soal nomor 50. Kita dapat menjaga keutuhan NKRI dimulai dari lingkungan A. Sekolah, B. Keluarga, C. Negara, D. Provinsi. Jawabannya adalah B. Keluarga. Demikian contoh soal kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon subscribe-nya ya. Jangan lupa pula untuk memberikan like serta share video ini ke teman-teman kalian semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.